Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan selalu memberikan kita limpahan nikmat, yang apabila kita hitung semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita, Allah pastikan tidak akan bisa dihitung nikmat Allah itu. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam hidup kita, apapun kondisi hidup kita. Ketika senang bersyukur, ketika susah juga bersyukur, ketika sehat bersyukur, ketika sakit juga bersyukur, ketika diluaskan rezeki bersyukur, ketika disempitkan rezeki bersyukur. Apapun kondisi kita, syukur adalah sesuatu yang kita tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Karena itu juga Rasulullah SAW mengajarkan kita dua doa. Doa bersyukur ketika dalam kesenangan, dalam sehat, dalam luas rezeki, dengan doa alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna amal-amal sholih. Juga ketika kita tidak sedang sehat, sedang sakit, sedang sempit rezeki, banyak masalah dalam hidup, sakit-sakit terus kita dalam hidup kita, banyak sekali kesusahan yang kita rasakan. Itu bukan alasan untuk tidak bersyukur. Tetap ada alasan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau memberikan teladan kepada kita dengan doanya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun hidup kita. Terutama nikmat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang kita peroleh dalam hati kita, dengan nikmat Islam yang kita raih, kita pegang sampai akhir hayat kita, nikmat kesehatan yang membuat semua amal ibadah kita lebih optimal, juga nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa ada dalam ketaatan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari peluang-peluang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini adalah nikmat dari Allah, bisa hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis yang Allah melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan ini adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat kita dengan berbagai macam kekurangan dan kelemahan kita selaku manusia biasa. Isyarat dari Allah bahwa ini isyarat langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai
di hari kiamat. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan kesabaran dan kesyukuran kita dalam menghadapi hidup sampai tiba waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafid ya Rabbi ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasin ya Jalil ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tema tentang as-sirat. Bahasan ini mudah-mudahan memperkuat ingatan misi kita dalam hidup ini, yaitu senantiasa mengutamakan akhirat dan tidak mengutamakan dunia. Walaupun dunia dibolehkan kita menikmatinya, tetapi yang utama adalah kita mengutamakan akhirat dalam hidup kita. Akhirat itu ada nilai yang tidak bisa ditawar. Kalau NKRI harga mati, maka akhirat sangat menjadi harga mati buat kita semuanya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengingatkan kita dalam makalahnya yang sangat luar biasa. Beliau mengingatkan kita, makalah ini ditukil oleh Ibnu Rajab dalam membahas salah satu hadis Bukhari tentang akhirat, tentang dunia. Ketika beliau menyampaikan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia bergerak menjauhi kita dan akhirat bergerak mendekati kita. Jadi dunia beranjak pergi, akhirat beranjak untuk datang. Maka kata Sayyidina Ali, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun. Hari ini di dunia waktunya beramal dan tidak ada hisab. Wa godan, dan besok nanti di akhirat hisabun wala amalun. Saatnya hisab, tidak ada amal. Ini adalah motivasi hidup mengingatkan seseorang sehingga memperkecil kesempatan maksiat yang disengaja. Kalau pejabat semuanya ingat akhirat, nggak akan berani korupsi. Padahal hirup dan teka kurangan, justru berlebihan. Ngan hayang we terus nambahan dunia, nambahan harta. Itu karena dia apa? Nggak ingat akhirat. Nggak ingat besok bakal mati dan meninggalkan semua yang dikumpulkannya di dunia. Nggak ada yang berfungsi baik optimal ketika mati dalam kesempatan di dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang banyak. Makanya Al-Quran menegaskan kan, yang sering menjadi motivasi kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, di akhirat nanti, tidak berharga, tidak bermanfaat kata Allah, harta dan anak-anak, kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi mungkin 95% mungkin manusia di alam dunia ini nggak ingat akhirat, kata Ibnu Rajab. Nggak ingat, ingatnya dunia saja. Nggak ingat akhirat, nggak ingat besok bakal mati, itu nggak ingat. Nggak ingat. Butuh akal yang sehat, hati yang bersih untuk mengingat akhirat, sehingga hidup merasa nyaman walaupun hidup seadanya, sederhana. Apalagi yang sudah berkecukupan. Makanya kajian ini mudah-mudahan memperkuat
pemahaman akhirat kita, bahwa nanti kita akan punya nasib berbeda-beda di as-sirat itu, di jembatan itu, sesuai dengan amal kita. Seperti bahasan kemarin itu, kita akan melewati sirat sesuai dengan iman dan amal perbuatan kita. Fenomena menunjukkan sekarang orang yang dekat dengan agama justru tambah parah korupsinya. Orang yang ada di Basnas, di Kemenang, korupsinya itu lebih dahsyat dari di dinas pendidikan biasa. Kiai ditangkap karena korupsi. Sekarang udah hal-hal yang biasa itu. Orang yang ngerti agama. Pesantren sekarang tercoreng beberapa. Hari dapati apa? Kiainya menyimpang secara seksual kepada murid-muridnya. Jadi corenglah pesantren. Jangan pesantren. Tuh si anu kiaina jadi korban, santri-santriana jadi korban. Itu orang-orang itu orang nggak ngerti, nggak tahu, nggak mikir akhirat, mikirnya dunia we. Sehingga dunia mah muncul naon tamak, rakus gitu. Saya dapat sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya dalam hidup. Saya ingat dulu ketika masih ada kaset itu Buya Hamka. Saya ulang-ulang tuh Buya Hamka doanya, mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min adiyatin la yustajaba laha min nafsin la tashba'. Yang terakhir tuh, aku berlindung kepada Allah wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi nggak ada syukurnya. Sudah cukup hidup tetap yang nambahan. Lamun nambahan aku cara yang halal sih tidak masalah. Wabtaghi fima Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Caranya halal. Walaupun tetap kurang baik, tetap enggak kurang baik. Itu kalau ingin menumpuk-numpuk harta tanpa kemudian beramal soleh dengan sedekah dan lain-lain. Tapi kalau kemudian ingin nambah harta caranya yang haram, nah itu malapetaka dalam hidup. Ya, malapetaka itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Wala'iyatubillahi ta'ala. Makanya kajian sirat ini kalau kita baca, saya baca sambil menikmati rasa sakit, itu lebih mendekatkan kita kepada akhirat. Minimal kita mempersiapkan dirilah sebelum mati. Mudah-mudahan kematian kita kematian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam maksiat, tidak meninggalkan kezaliman kepada orang lain gitu. Kita merasa lebih, mudah-mudahan lebih ringan nanti dihisab, di mizan, masuk di jembatan. Kali ini kita akan membahas Quran surat Maryam ayat 71. Sudah saya share di grup. Wa in minkum illa wariduha, ayat 71 yang kita bahas. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, kecuali akan mendatangi neraka. Jadi tidak ada satu orang pun kecuali akan mendatangi neraka. Maksudnya apa ayat ini? Apakah semua kita akan masuk neraka? Ini yang menjadi sedikit perdebatan para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Salah satu penafsiran dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang menjadi rujukan ilmu tafsir, Ibnu Abbas, yang ketika masih bayi, masih anak-anak, dijenguk oleh Rasul, kemudian diludahi, dicoel ludah Rasul, dilewekkeun akan paham. Ibnu Abbas sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pakihkanlah anak ini dengan agama dan ajarkan dia agama dan pakihkan dia dalam takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Di teknik tapi pakai ludah beliau.
Ada di salah satu kitab yang ada di sini. Tafsir Ibnu Abbas. Ya, di yang ini yang tengah nih yang panjang ini salah satu yang ini. Sampingan. Itu tafsir sahabat yang masih kita bisa nikmati, masih kita bisa baca. Bayangkan ratusan tahun yang lalu ya, itu modifikasinya masih kita bisa nikmati tafsir itu, dan itu menjadi rujukan para ulama tafsir sampai hari ini. Tafsir Ibnu Abbas 1 jilid saja, tapi intisarinya dari tafsir. Nah, beliau menyampaikan riwayat hadis ini dari Ibnu Mas'ud, memaknai wariduha itu maknanya apa? Kata beliau, al-murur ar-sirat. Maksudnya datang itu bukan masuk ke dalam neraka kita semua, tetapi al-murur melewati neraka. Itu. Neraka aya di handap, sirat aya di atas. Bayangkan ke orang secara manusiawi, lamun orang nyebrang jembatan di harapna seuneu, ngagolak, meluntar-luntar api, nah panas moal ka luhur. Panas, mah mungkin teu panas. Urang mun nyate embe oge geuning jarakna kudu diatur, panas deukeut deui mah panas kana muka teh. Alentau gitu. Kalau deui di luhur, di handap ka luhur api teh. Mun urang arek meulem sendok ngagarang naon cai misalnya obat kan kudu pas di atas tanya lilin teh eta cepet panas sendok teh pas gitu tah, soalnya memang arah si seuneuna teh kan luhur teu ka handap, makana walaupun seuneuna di handap urang di luhur rasa pisan eta banana, tapi semua orang akan al-murur al-sirat, akan melewati sirat. Itu yang pertama. Jadi makna wariduha teh maknana al-murur melewati. Hadis yang lain memperkuat ani Rasulullah SAW qala taqulun narul mu'min. Berkata neraka kepada orang-orang yang mukmin yaumal kiamati, pada hari kiamat. Juz ya mukmin, lewatlah kamu hai mukmin, faqad atfa'a nuruka lahbi, telah memadamkan cahayamu kepada jilatanku. Lahbi itu naon sih? Seuneu aya ieu teh. Bukan bara, nah? Lentaban. Nah, gitu. Ya, lentaban api. Jadi neraka berkata kepada orang-orang yang beriman, lewatlah kamu kepada sirat, lewatilah sirat, aku telah memadamkan cahayamu kepada jilatan apiku. Itu. Jadi walau kurang lewat sirat di hadap neraka, mun kurang salamet bah, itu enggak masalah. Jadi seuneu tidak berpengaruh. Apalagi kemarin bahasanya kanan kirinya ada duri, ada useup dari besi itu, kail dari besi. Yang goyang-gaying gitu. Lainnya lewat goyang-gaying karena tarik ke hadap gitu. Tarik beunang gitu, tarik ke hadap langsung, betot ke hadap langsung. Di hadap geus tadi nenembuan Jabaniyah dengan make cambuk jeung rantai. Pas jebul habak gitu. Bayangkan. Ya, udah sadis banget. Makanya kan azab itu gambarkan dengan kata-kata syadid. Syadid itu pedih, lebih dari kejam, pedih, dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wurud ad-duhur. Al-wurud teh masuk. Menurut Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat al-wurud itu masuk, memang benar-benar masuk. Setiap orang akan memasuki neraka. Hanya tafsirannya yang harus kita pahami.
Maknanya bagaimana itu semua orang masuk neraka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-wardu ad-dukhul la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Maksud dari al-wurud itu ad-dukhul, masuk. Setiap orang akan memasuki neraka. La yabqa barrun wala fajirun, tidak akan tersisa orang yang baik dan orang yang jahat. Illa dakhalaha, kecuali semuanya akan memasukinya. Fatakunu alal mu'minin bardan wasalaman, tetapi untuk orang-orang yang beriman neraka itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan. Kama kanat ala Ibrahim, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang meluap-luap itu, tetapi dia ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, hai api dinginlah gitu kan. Jadilah dingin, selamatkan Ibrahim kata Allah. Maka kemudian api menjadi dingin. Itu berpengaruh biasa weh. Pas aya dina biasa weh, pas lain dina seuneu. Nah, seperti itu menurut Ibnu Mas'ud. Tetap kita itu akan memasuki neraka setelah melewati sirat, tetapi mungkin kita kayak rekreasi mungkin ya. Kayak ngawas itu kayaknya yang kan neraka ya asup ya urang. Oh kieu gitu. Tapi urang kan teu kabeureum, teu panas urangna. Luar deui urang gitu. Mungkin gambarannya gitu. Ya, soalnya sini dikatakan fatakunu alal mu'minin bardan wasalaman kama kanat ala Ibrahim. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazarul zalimina fiha jisiyah. Dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jisiyah, berlutut. Jadi saat kita memasuki neraka, orang-orang ahli neraka benar sedang berlutut. Satu hadis lagi dari Ibnu Mubarak memperkuat tadi makna wurud itu adalah dukhul. Dalam hadis Khalid bin Maqdan, alam ya'idna rabbuna anna naridun nar faqala innakum marartum biha wa hiya khamidatun. Jadi innakum marartum biha wa hiya khamidatun, kamu akan memasuki neraka atau melewati neraka, tetapi wa hiya khamidatun, apinya padam saat kita melewatinya. Allah kan maha kuasa. Kita kayak bisa di dunia tinggal tukang gas, tukang martabak, nyen martabak dipencengan gas kata padahal saat digoreng padahal gitu. Jadi bisa diatur gitu gas teh kan gitu. Jauh dari itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memadamkan dan menyalakan api yang Allah ciptakan di neraka. Ini makna yang kedua, al-wurud ad-dukhul. Yang ketiga, wa in minkum illa wariduha, itu jadi ada hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, qala hal tadruna ma wuruduha, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan wurud? Qalu Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Fa inna wurudaha ayyuja'a bi jahannam wa tamassaka linnasi ka'annaha matni ihalatin hatta idza istaqarrat 'alaiha aqdamul khalqi barruhum wa fajiruhum nada munadin an khuzi ashabiki wa jari ashabi fatahassafa bi kulli waliyun laha lahiya a'lamu bihim minal walid minal walid biwaladihi wa yanjul mu'min. Makna wurud Allah yang Maha tahu. Tapi sahabat berpendapat sebagian ini, yaitu kita semuanya akan didatangkan, akan merasakan bagaimana neraka jahanam gitu. Yuja'u di jahanam. Tetapi kemudian
Jadi orang yang baiknya bisa masuk, orang yang buruknya bisa masuk. Tetapi kemudian ada yang berkata itu di neraka itu. Nah, dimunadi al-khuzi ashabak wajari ashabi. Cek neraka teh di jurang neraka teh. Ketika orang al-barrun masuk, orang yang baik masuk, orang yang sholih masuk, orang yang maksiat masuk itu. Tapi neraka kemudian ada yang berkata di dalam neraka, khuzi ashabak, ambillah penghuni-penghuni, ambillah penghuni-penghunimu itu. Wazari ashabi, dan tinggalkan. Maksudnya tinggalkan yang bukan penghuni gitu maksudnya. Jadi yang ahli neraka ambil itu, yang bukan ahli neraka tinggalkan. Gitu. Jadi dipilih gitu maksudnya, dipilih. Khuzi ashabak wazari ashabi. Fatakhassaba bi kulli waliyin laha. Makanya kemudian ditinggalkanlah setiap orang yang menjadi walinya, penghuninya gitu. Itu yang ketiga, maknanya sama, wali itu masuk. Yang keempat dari Mujahid, urudul mu'minin huwal lahima allati tasibul mu'min fi darid dunya wa hiya hadzul mu'min minan nar fala yariduha. Menurut Imam Mujahid, makna urud itu adalah al-huma, demam. Menurut Al-Mujahid, yang maksud di mangan uruduha itu adalah demam. Haknya itu demam. Bukan kita memasuki neraka, tapi kita merasakan demam ketika di dunia. Karena itu adalah bagian dari seorang mukmin dalam hidupnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan jangan mencela demam. Ya, jangan mencela demam. Wahiyah hadzul mu'min minan nar. Itu bagian dari panas api neraka. Jadi orang yang sudah merasakan demam di dunia tidak layak merasakan panasnya neraka. Makanya dalam Ibnu Rajab yang pernah saya bahas dulu ada dua, ya, al-huma, demam,